Saudara Kejaksaan Agung baru saja menjemput dan menahan mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Dadan Hindayana. Sekitar pukul 17:10 waktu Indonesia bagian Barat, mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana dibawa keluar gedung Jampitsus Kejagung sudah mengenakan rompi tahanan. Sehari sebelumnya, Presiden Prabowo mencopot Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua wakilnya Sony Sonjaya dan Lodewijk Kusung. Selain Dadan, dua mantan wakil kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewijk Kusung juga ditahan. Sejak dini hari tadi, Kejaksaan Agung telah melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional. Bahwa program MBG tersebut seharusnya dikelola oleh yayasan-yayasan pada setiap sekolah. Namun pada faktanya, yayasan-yayasan yang ditunjuk sebagai mitra SPPG merupakan yayasan yang dijadikan sarana untuk kejahatan dan terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG. Namun tetap ditunjuk dengan cara dilakukan pengaturan verifikasi pada portal mitra BGN dengan adanya atensi dari tersangka. Dan yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah ya, setiap hari dan yayasan-yayasan tersebut terafiliasi diantara yang dimiliki oleh saudara DH, saudara SS dan saudara LP. Kejaksaan Agung menetapkan Dadan Hindayana dan dua ex-pimpinan BGN lainnya sebagai tersangka korupsi tata kelola MBG. Menurut Kejaksaan, MBG harusnya dikelola yayasan pada tiap sekolah, tapi ternyata banyak yayasan yang justru ditunjuk menjadi mitra dan digunakan untuk sarana kejahatan, terafiliasi dengan pejabat BGN. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini di lokasi penggeledahan kantor BGN, saat ini sudah bergabung jurnalis Kompas TV Zevanya Situmeang dan juru kamera Denny Yosua. Lalu juga ada jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dan juru kamera Febri James di gedung Kejaksaan Agung. Kita akan ke Zevanya terlebih dahulu. Z, apa proses penggeledahan sekarang masih berlangsung di sana dan barang bukti apa saja yang disita Kejagung di sana? Ya Radi, nampaknya proses penggeledahan ini masih berlangsung hingga jam kurang lebih pukul 6:30 malam ini, Radi, di kantor BGN. Kalau kami lihat, karena kami meskipun tadi sekitar pukul 5:30 sore ini sebenarnya ada sebanyak 3 mobil sipil ini sudah keluar dari kantor Badan Gizi Nasional dengan membawa beberapa barang bukti kalau dari pantauan kami tim di lapangan, di mana tadi beberapa barang yang keluar dibawa oleh tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung ini ada beberapa diantaranya seperti misalnya satu box kontainer berwarna bening dengan tutupnya berwarna biru. Lalu tadi kalau dari pantauan kami juga ada satu box coklat. Lalu tadi baru saja kami lihat ini di dalam ada sekitar pukul 6:30 malam tadi ada satu tas hitam ini dibawa keluar oleh tim penyidik Kejagung dan keluar dari kantor Badan Gizi Nasional. Tapi tadi kenapa saya masih bilang sepertinya proses penggeledahan masih berlangsung, karena masih ada mobil berplat khusus dari Kejaksaan Agung ini yang berada di dalam kantor Badan Gizi Nasional. Dan sepertinya beberapa orang dari tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung ini masih berada di dalam kantor BGN, yang artinya proses penggeledahan ini masih sepertinya masih terus berlangsung. Karena tadi salah satu mobil yang membawa masuk
satu tas hitam ini belum keluar begitu dari kantor BGN dan tentu kami masih menunggu di sini. Dan memang Radi, kalau juga kita ketahui proses penggeledahan ini sudah berlangsung sejak dini hari tadi, yang beberapa dari pantauan tim liputan Kompas TV di lapangan ini memang banyak aktivitas yang terjadi di kantor BGN ini. Seperti misalnya tadi sekitar pukul 3:30 sore tadi kami lihat, yang kita ketahui sejak pagi hari hingga sekitar pukul 3:30 sore ada beberapa tim dari penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung ini masuk lagi ke dalam kantor Badan Gizi Nasional, sekitar 9 orang. Tadi kami juga bertanya terkait bagaimana proses penggeledahan di dalam, barang buktinya apa saja. Namun memang dari tim penyidik ini memilih untuk bungkam, tidak menjawab pertanyaan media begitu. Lalu tadi seperti saya sampaikan, setelah dari dini hari proses penggeledahan berlangsung, hingga pukul 5:30 sore tadi akhirnya ada keluar membawa beberapa barang begitu, 3 mobil menggunakan plat sipil begitu, ini keluar dari kantor BGN. Lalu juga sekitar 6:30 malam tadi keluar lagi satu barang dari kantor BGN, dan sepertinya masih terus berlangsung, Ray. Dan kita tentu akan menunggu bagaimana update-nya dan kapan selesainya proses penggeledahan yang dilakukan di kantor BGN ini. Sementara itu untuk aktivitas karyawan, Radi, kalau melihat dari pagi hari tadi sekitar pukul 8 dan 9 pagi tadi, ini memang beberapa staf dari Badan Gizi Nasional ini tadi berusaha untuk masuk ke dalam kantor begitu, namun tidak dapat masuk karena proses penggeledahan telah berlangsung. Jadi mereka tadi aksesnya hanya bisa masuk sampai ke lobi. Ada juga beberapa karyawan ini yang kemudian hilir mudik keluar masuk ke kantor BGN. Tadi juga kalau kami berbincang dengan satpam begitu ya, security yang menjaga terkait proses penggeledahan sejak dini hari tadi, ini memang dikatakan sejak dini hari tadi memang beberapa security dan juga OB yang bertugas di jam malam begitu ketika tim penyidik dari Kejagung datang. Beberapa alat komunikasi mereka seperti telepon genggam ini memang disita juga oleh tim penyidik begitu ya. Jadi prosesnya memang sudah panjang sekali, Radi, dan tentu kita akan tunggu bagaimana update kelanjutannya. Kembali ke studio. Ya, proses panjang dari dini hari tadi dan sampai sekarang, sampai detik ini tadi Zefanya mengatakan proses penggeledahan masih berlangsung sepertinya ya, karena masih hilir mudik penyidik keluar masuk ke gedung BGN tadi di Jakarta. Dari Zefanya kita akan bergeser ke gedung Kejaksaan Agung. Di sana ada Niputu Tisnanda, jurnalis Kompas TV. Putu, kasus sebenarnya yang menjerat ketiga ex-pimpinan BGN ini apa sebenarnya? Kalau tadi kan memang ada dugaan tindak pidana korupsi, tapi tepatnya apa dan bagaimana modusnya, dan kira-kira berapa besar kerugian negara yang ditaksir? Karena tadi Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung belum secara eksplisit, secara rinci begitu merinci kerugian negara yang ditaksir. Ya, masih dihitung sampai dengan saat ini, Radi dan juga saudara, kalau bicara soal kerugian negara. Karena kalau dilihat tadi juga disampaikan dalam konferensi pers, ada banyak sekali yayasan yang terafiliasi dan diduga ini dimiliki secara langsung begitu ya oleh Dadan Hindayana, ex-kepala BGN, kemudian juga 2 wakilnya begitu. Nah, tapi sebetulnya yang kemudian tadi dijelaskan secara gamblang adalah dugaannya kerugian negara ini dipicu adanya markup, di mana harga-harga yang kemudian dirancang, harga-harga yang kemudian ditulis, dan ini menjadi satu patokan untuk 1 tahun jalannya program makan bergizi gratis, ini jadi melambung tinggi harganya, Radi dan juga saudara. Di antaranya ada beberapa poin tadi yang disampaikan, proses penaikan harga ataupun juga markup yang dilakukan oleh ketiga tersangka, yaitu yang pertama adalah pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit, yang kalau dirupiahkan begitu anggarannya ini mencapai 1 triliun rupiah. Dan diduga harga ini pun ketika kemudian diajukan, ini ada kenaikan harga yang tidak sesuai begitu. Bukan hanya harganya saja yang tidak sesuai, tapi kebutuhannya juga. Kemudian yang kedua adalah pengadaan 32.000 pasang sepatu yang tidak sesuai juga dengan ketentuan, dan juga adanya markup anggaran. Kemudian yang ketiga adalah pengadaan tablet sebanyak 31.000 dan juga pengadaan televisi 75 inch sebanyak 5.400 unit yang tidak sesuai dengan ketentuan dengan adanya markup. Jadi sebetulnya kerugian negaranya ini masih dihitung karena ini baru dari beberapa yayasan saja kalau kita mendengarkan dengan seksama begitu ya, Radi dan juga saudara, tadi yang disampaikan oleh Dirdik Jampitsus. Kerugian negaranya masih dihitung, yayasan yang kemudian
selidiki juga masih terus dihitung, termasuk proses penggeledahan. Tadi sepertinya rekan kita bersama begitu ya, Zefanya Situmorang juga menjelaskan bahwa proses penggeledahan masih berlangsung. Betul, dan itu bukan hanya di kantor BGN saja, Radi dan juga saudara, tapi ada juga di kediaman dari masing-masing tersangka, di aset-asetnya begitu, karena memang kalau kita lihat begitu, tadi saya juga sempat menerima video di mana di dalamnya ada proses penggeledahan di kediaman dari ex kepala BGN Dadan Hindayana, di mana di situ bukan hanya dokumen, kemudian barang-barang elektronik saja, tapi juga ada jam yang juga turut disita, kemudian juga ada satu kendaraan yang nampak diperiksa oleh penyidik. Artinya memang ini masih dalam proses penyidikan, masih berlangsung begitu, penggeledahan masih berlangsung, sehingga total kerugian negara dan juga hal-hal yang kemudian menjadi barang bukti ini masih terus digali oleh pihak penyidik. Kalau kita lihat sprindiknya ini sudah keluar dari tanggal 29 Mei, tapi memang proses penyelidikan ini baru dimulai sekitar 1 pekan yang lalu. Jadi memang kalau kita lihat prosesnya ini sangat cepat sekali, bagaimana kemudian proses dugaan pertama adanya pelanggaran pengadaan di tubuh BGN ini muncul begitu, sampai dengan adanya surat penyidikan ditandatangani oleh Kejaksaan Agung sampai dengan akhirnya penetapan 3 tersangka ini. Tadi saya juga sempat bertanya, apakah kemudian ada kemungkinan tersangka bukan hanya datang dari BGN pusat saja, yaitu kepala BGN, kemudian wakil BGN juga kan sekarang sudah berstatus sebagai tersangka. Apakah kemudian SPPG dan juga yayasan-yayasan yang menaungi SPPG tersebut juga bisa menjadi tersangka karena adanya markup dan juga terafiliasi begitu ya dengan para tersangka. Tadi disampaikan proses penyidikan masih berlanjut, artinya kan tersebut masih terbuka, Radi dan juga saudara. Jadi kita masih menantikan, tapi satu hal yang jelas tadi saya juga mengikuti secara langsung 3 tersangka ketika kemudian keluar dari gedung Jampitsus ini tidak menyatakan satu kata pun, tidak menyatakan pembelaan, tidak menyatakan rasa sesal begitu. Tapi kalau kita lihat keyakinan dari penyidik Jampitsus diharapkan tentu saja mengingat makan bergizi gratis adalah salah satu program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto. Tentu saja harapannya adalah proses penyidikan ini bisa setuntas-tuntasnya, termasuk jika hal yang sama atau modus yang sama ini juga terjadi di SPPG lain. Radi. Kerugian negara masih ditaksir, tapi yang pasti tadi Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengatakan bahwa ada upaya memperuntung atau memperkaya diri sendiri begitu ya, dari para mantan pimpinan BGN ini, perharinya bahkan mencapai miliaran rupiah. Ini yang tentu saja bisa terbayangkan ya, sepertinya jumlah kerugian negaranya juga akan fantastis. Terima kasih, ini Putu Trisnanda melaporkan langsung dari Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dan sebelumnya ada Zefanya Situmorang melaporkan langsung juga dari kantor BGN Jakarta. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali.